Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Rikma di pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu diberikan semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pembahasan pertama tentang pengertian dari al-waliyu, atau kita bisa baca dengan al-wali. Al-wali artinya maha melindungi atau maha penolong. Ya, jadi anak-anak, Allah itu memiliki sifat atau memiliki nama al-wali. Artinya Allah itu maha melindungi makhluknya atau maha penolong makhluknya. Anak-anak, anak yang soleh dan solehah atau anak yang beriman selalu ditolong dan dilindungi oleh Allah. Kenapa bisa, Bu? Karena mereka selalu taat beribadah kepada Allah. Seperti sholat 5 waktu tidak pernah bolong-bolong, membaca Al-Quran atau membaca Iqra, membaca tilawati, kemudian membantu ayah dan bunda. Nah, sehingga mereka selalu ditolong dan dilindungi oleh Allah, karena Allah sangat sayang sekali kepada anak-anak yang taat beribadah dan selalu membantu orang tua. Oleh karena itu, jadilah ya anak-anak yang soleh dan solehah ya anak-anak ibu. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah? Nah, yaitu dengan belajar melindungi dan menolong makhluknya yang lain. Nah, makhluk Allah itu terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah, yaitu dengan menolong makhluk Allah. Contohnya di gambar yang ke-1 ini ada orang miskin. Kita harus menolongnya. Ya, dengan apa? Dengan memberikannya makanan, kemudian kita bisa bersedekah dengan uang. Kalau misalnya kita nggak punya makanan, nggak punya uang, kita bisa menolong mereka dengan berdoa supaya mereka diberikan rezeki yang banyak ya. Nah, kemudian di gambar yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang layu, kering, kita siram, kita beri pupuk supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh lagi, bisa segar lagi. Kemudian yang ketiga, kita bisa menolong hewan ya. Jika ada hewan yang mendekati kalian, itu jangan diusir, kita kasih makan, kita kasih minum ya. Nah, gitu caranya supaya kita bisa mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah dengan cara menolong dan melindungi makhluk-makhluk Allah, yaitu tadi seperti manusia ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Yang artinya, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 45. Bagian yang kedua yaitu contoh perilaku meneladani sifat Allah Al-Wali, yaitu maha pelindung atau maha penolong. Bagaimana caranya? Yaitu dengan A, berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Supaya kita ditolong, supaya kita dilindungi oleh Allah, maka kita harus berdoa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Yang B, peduli dan menghormati kepentingan orang lain. Kita harus peduli kepada orang lain, mana yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan uang ya, kita kasih, kita sedekahkan ya. Kemudian yang C, tidak mengambil hak orang lain. Misalnya kita sama teman kita dibagi makanan. Nah, kita tidak boleh mengambil makanan orang lain selagi kita sudah dibagi.
ya. Contohnya yang tadinya satu ingin jadi dua. Nah, itu nggak boleh. Itu sama dengan mengambil hak orang lain, ya. Yang D, melindungi orang lemah dan menolong orang yang kesusahan. Ya, contohnya ada teman kita yang dijailin, kita harus lindungin, nggak boleh dijailin. Ya, teman kalian tuh lemah, ya nggak bisa ngelawan, kita lawan, ya. Kita nggak boleh ngejailin, kasih tahu gitu ya. Menolong orang yang kesusahan juga. Contohnya tadi memberikan makan atau memberi makan kepada teman-teman yang nggak bawa bekal di sekolah gitu ya. Nah, itu. Yang E, peduli dengan makhluk di sekitar kita seperti tanaman atau hewan. Nah, seperti tadi memberinya makanan dan minuman kepada kucing, kemudian ada tumbuhan kita sirami, kita kasih pupuk supaya tidak layu. Kemudian yang F, memberikan sedekah bagi yang membutuhkan. Ya, kita kasih sedekah, mau berupa uang, mau berupa doa, itu pun sedekah ya kepada orang yang sedang kesusahan, ya, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang G, membantu korban bencana alam seperti banjir, longsor, itu kan membutuhkan sumbangan ya. Contohnya kayak baju gitu ya, kita kasih. Kemudian uang, mau itu berupa uang, makanan ya, kita kasih. Kemudian yang H, peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga harus peduli lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang I, membantu teman yang kesulitan belajar. Apabila ada teman kalian yang sulit nih, misalnya belajar matematika, kita kasih tahu gini caranya. Nah, gitu ya. Kemudian yang J, membantu orang tua di rumah, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita ikutin, ya. Bisa kita teladanin bagaimana sifat Allah itu Maha Penolong dan Maha Melindungi. Ya, jadi kita juga harus menjadi seseorang yang penolong dan yang melindungi makhluk yang lainnya.